So many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadhana syahra siyami lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, para pejabat baik sipil maupun militer yang saya hormati, alhamdulillah malam ini atas izin Allah, mudah-mudahan yang kita laksanakan ini merupakan bagian dari amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Hadirin, reformasi terbesar adalah reformasi yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun merombak satu bangsa biadab menjadi bangsa beradab, merombak umat yang terpecah belah menjadi umat yang bersatu, merombak masyarakat yang tenggelam dalam kemusyrikan menjadi umat yang bertauhid. Reformasi besar apa yang dilaksanakan oleh Rasul dan apa hubungannya dengan kita sekarang? Ini yang ingin saya sampaikan malam ini. Pertama, beliau melaksanakan reformasi akidah, membebaskan manusia dari kemusyrikan, menyelamatkan manusia dari ketergantungan kepada benda. 13 tahun beliau berjuang di kota Makkah hanya untuk menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari sana segalanya dimulai, meletakkan fondasi. Saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah dengan seluruh konsekuensinya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, benar sujudnya. Jelas? Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, jauh dari korupsi, jauh dari judi. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Inilah generator yang membangkitkan seluruh nilai-nilai amal kita. Kita puasa, kita sujud, kita jihad, itu kan karena nilai iman. Betul? Imannya tidak kelihatan, yang kelihatan gejalanya. Mic ini berbunyi karena ada strom. Percaya apa tidak? Kelihatan stromnya? Kok tahu ada strom dari mana? Dari bunyi. Ada suaranya itu, ada stromnya. Kenapa? Bunyi. Lampu menyala karena ada strom. Kipas angin berputar karena ada strom. Betul? Jadi kalau ada strom bunyi dong. Kalau ada strom lampunya nyala dong. Kalau ada strom kipas anginnya muter dong. Artinya apa? Kalau ada iman sujud dong. Kalau ada iman jihad. Udah dangdong dangdong. Seluruh amaliyah kita hanya refleksi dari nilai-nilai keimanan. Maka dimulai dengan fondasi. Kalau fondasi kuat, apapun yang mau dibangun aman. Kalau fondasi rapuh, apa yang mau dibangun di atas fondasi yang rapuh? Karena itu
dengan tablik akbar ini pesan pertama saya, mari jaga nilai-nilai iman kita. Kita masih bergelut dengan zaman susah. Judi kembali merebak, narkoba meracuni remaja dan pemuda-pemudi kita, padahal dua-duanya sumber segala macam kemaksiatan. Judi mendidik orang jadi malas, dan sejarah belum pernah mencatat ada orang jadi kaya karena judi. Yang bangkrut, yang kere, yang melarat banyak. Makanya saya bersyukur di sini nggak ada yang judi. Nggak ada, mana saya nggak lihat di sini. Entahlah kalau di luar sini. Judi itu penyakit, kalahnya bikin penasaran, menangnya bikin ketagihan. Itulah penyakitnya. Makanya lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti mimpi. Ayo, makan singkong betulan, makan roti mimpi, lebih baik mana? Lebih baik makan roti betulan, Mas. Maksud saya uang 4-5 ribu rupiah itu, daripada belikan togel, daripada dibelikan pakong, daripada dibelikan macam-macam undian judi, lebih baik dibelikan beras, makan sama-sama. Hadirin yang saya hormati, karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Dahulu pun orang-orang tua kita berjuang memerdekakan negeri tercinta ini. Apa faktor penggerak utamanya? Iman. Imanlah yang mengajarkan orang-orang tua kita, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Lah, tanah air kita kan bukan Aljazair. Tanah air kita bukan Palestina. Tanah air kita bukan Mesir. Tanah air kita Indonesia. Mencintai Indonesia bagian daripada iman. Yang datang menjajah kebetulan kafir. Lah ini, bertemulah cinta tanah air dengan semangat jihad yang diajarkan agama. Lalu bangkitlah para ulama, bangkitlah para kiai, bangkitlah para santri, berjuang memerdekakan negara tercinta ini. Saya tanya lagi, orang-orang tua kita dahulu berjuang melawan penjajah, senjatanya apa? Bambu runcing. Jenderal mana mau taruhan bambu runcing merdeka melawan tank? Bambu runcing merdeka melawan meriam. Bambu runcing merdeka melawan tentara-tentara profesional yang terlatih dengan baik. Menurut logika tidak mungkin, menurut kebiasaan tidak bisa, menurut rasio impossible. Entoh nyatanya kita merdeka. Lalu para pendiri Indonesia dengan jujur mencantumkan dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar Negara kita kalimat yang berbunyi, dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ada tidak itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar? Ada apa tidak? Pokoknya biar belum pernah baca, ada gitu saja sudah, ya, biar lancar urusan. Saya yakin kalimat ini bukan lipstick, not decoration only. Kalimat ini pengakuan moral, pengakuan batin yang sangat jujur dari para pendiri Indonesia bahwa Allah campur tangan dalam proses kemerdekaan. Kalau tidak, nggak ada ceritanya bambu runcing merdeka melawan tank. Kalau dulu iman untuk merebut kemerdekaan, sekarang iman untuk mengisi kemerdekaan. Betul? Betul? Karena itu jaga nilai-nilai iman, jangan tidur. Kita sudah berhasil melaksanakan pemilu, sidang umum MPR sudah digelar, pemerintahan baru sudah terbentuk. Itu kita pilih bersama, kita dukung bersama. Mendukung itu tidak harus selalu iya, kula nuwun semohon dawuh kumaha juragan wae, oke bos. Mendukung tidak harus selalu iya, mendukung juga memberikan saran, kritik, perbaikan. Kenapa? Di mana-mana di dunia ini kekuasaan cenderung mau menang sendiri. Kekuasaan cenderung untuk korup. Karena itu kalau kita cinta kepada pemerintah, kita harus mengawasi jalannya pemerintahan kita ini.
Pengalaman ketika Orde Baru berdiri, kita percaya, kita serahkan penuh, lalu kita tidur. Akhirnya kita jadi susah sendiri. Betul? Umat Islam tidak boleh jatuh dua kali di tempat yang sama. Hari ini lewat sini jatuh wajar, belum tahu barangkali. Besok lewat sini lagi jatuh lagi, goblok tenan. Masa jatuh dua kali di tempat yang sama itu bagaimana? Hadirin yang saya hormati, nilai-nilai iman, intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain nilai iman. Imanlah yang menyebabkan kita gembira menyambut datangnya Ramadan, menyingsingkan lengan baju, menghamparkan sajadah, melakukan pendekatan yang intens kepada Allah. Kenapa? Kita mengerti nilai Ramadan. Tempo hari saya berikan contoh. Di tangan kanan saudara ada berlian, harganya 50 juta. Di tangan kiri saudara ada rumput seikat. Berlian dan rumput ini taruh di depan kambing. Kira-kira mana yang diambil kambing? Rumput, dasar kambing. Kambing tidak ngerti nilai berlian. Padahal kalau kambing sedikit mau pakai otak. Kalau berlian yang saya ambil, kata kambing, lalu saya bawa ke pasar, kemudian saya jual, harganya 30 juta, lalu dibelikan rumput, dapat rumput sekabupaten. Tapi kambing tidak ngerti nilai berlian. Yang kambing tahu cuma rumput. Kenapa? Hidup kambing cuma melayani perut. Maka kata Imam Ali karramallahu wajhah, orang yang hidupnya hanya untuk melayani perut, saudara yang ngomong ya, tanggung jawab. Saya kan cuma mulai, kenapa diterusin? Hadirin yang saya hormati, jaga iman baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Mereka harapan kita semua. Mereka masa depan Indonesia. Akan bagaimana Republik Indonesia, bahkan akan bagaimana Islam di Republik Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Anak-anak kitalah jawabannya. Mereka mau jadi apa? Persilahkan, asal iman merupakan landasan hidupnya. Anak-anak kita boleh jadi jenderal, asal jenderal beriman. Boleh jadi pejabat, pejabat beriman. Jadi pengusaha, pengusaha beriman. Kalau iman landasannya aman. Jadi pengusaha, pengusaha beriman, insya Allah timbangannya tidak curang, ekonomi lancar, masyarakat tenang. Jadi petani, petani beriman, insya Allah tidak menggarap tanah yang bukan miliknya. Jadi pejabat, pejabat beriman, insya Allah korupsinya sedikit. Jadi jenderal, jenderal beriman, insya Allah berjuangnya bersama ulama, bukan nangkepi ulama. Jadi teknokrat, teknokrat beriman. Jadi pengusaha, pengusaha beriman. Jadi seniman, seniman beriman. Jadi maling. Nggak ada, mana ada maling beriman. Kalau iman landasannya, insya Allah aman. Ini yang pertama. Yang kedua, baginda Nabi melaksanakan reformasi sosial. Berupa apa? Membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Mengikat manusia dengan tali akidah. Diciptakan kita dari laki-laki dan perempuan. Dijadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Bahkan Quran memulai dengan kalimat syu'ub. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Saya ingin mengulangi imbauan saya. Mari kita tingkatkan kerukunan. 3 macam kerukunan. Pertama, rukun antar umat seagama. Sesama muslim harus rukun. Ya Pak? Ya Bu? Malam ini saya tidak merasa sebagai tamu di sini.
Saya hanya keluarga di tengah-tengah keluarganya. Di sepanjang Jawa kah saya, ke Sumatera kah saya, ke Kalimantan saya, ke Sulawesi saya, ke Irian Jaya saya, kemana saja saya pergi, di mana saja saya berada, saya hanya keluarga di tengah keluarganya. Sebagai muslim kita terikat akidah, sebagai bangsa kita punya komitmen, kita ingin bersatu nusa, satu bangsa, satu. Inilah kita. Hadirin yang saya hormati, rukun antar umat seagama. Hura-hura pemilu sudah lewat, ekses-eksesnya harus kita hilangkan. Boleh jadi kemarin-kemarin karena berbeda kaos sama teman gak teguran. Yang sudah-sudah, yang penting sekarang ke depan. Sudah capek kita rakyat diobok-obok. Sudah datang saatnya kita meluruskan saf, merapatkan barisan, menggalang semangat kebersamaan. Rukun antar umat seagama. Begitulah malam ini saya hadir di tengah keluarga sendiri. Yang mengikat kita apa? Akidah. Di masjid kita ditemukan, dan inilah simbol kehidupan umat. Tadi kita sholat isya dan tarawih di sini, menghadap ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, melakukan gerak yang sama, membaca bacaan yang sama, dengan bahasa yang sama. Betul? Tapi kita datang dari segala penjuru. Kita datang dari sebelah lor, sebelah kidul, sebelah wetan, sebelah kulon. Di sini di masjid ini kita menghadap ke arah yang sama. Kita yang hadir di sini boleh jadi ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, tapi kita adalah Indonesia. Jelas? Jelas? Saya sering kasih contoh, coba kalau sholat pakai bahasa masing-masing, ramai masjid, bingung malaikat. Ini Indonesia ramai karena tiap provinsi sholat pakai bahasa masing-masing. Kalau Riau bicara sendiri, Ambon bicara sendiri, Aceh bicara sendiri, Irian bicara sendiri, ramai masjid. Jelas? Jelas? Yang imam pakai bahasa Indonesia, takbir, Tuhan yang maha besar. Gagah sekali, bingung malaikat. Kembali kita kalau sholat pakai bahasa masing-masing. Betapa ramainya masjid. Itu cermin dari bangsa yang tidak bisa menjaga kesatuan dan persatuan. Uni Soviet almarhum, al-mal'un, itu negara adidaya, negara adikuasa, bersama-sama dengan Amerika menjadi polisi dunia. Tetapi kemudian dihantam oleh glasnost yang kebablasan. Gorbachev terpental, Soviet pecah jadi negara kecil berkeping-keping. Mimpi mengembalikan Soviet seperti dulu. Begitulah kalau kita biarkan benih-benih disintegrasi ini terus berkembang, tidak ada lem perekat, maka kita akan pecah berkeping-keping dan kita akan jadi satu bangsa yang kecil. Oleh karena itu, yang pertama, jaga kerukunan antar umat seagama. Berbeda pendapat boleh, berpecah belah jangan. Berbeda partai oke, tapi berbeda dalam wawasan bernegara jangan. Jujur saja, saya kemarin musim pemilu itu sudah agak pesimis melihat, batin saya menjerit, ya Allah, kenapa umat jadi begini? Kenapa umat harus terkotak-kotak? Terlalu banyak partai-partai Islam waktu itu, 20 lebih. Begitu sidang umum MPR berjalan, saya mulai melihat titik optimisme. Ada yang mengkristal, di mana orang tidak lagi melihat partainya, tetapi melihat nilai-nilai imannya. Itulah yang memang utama buat kita. Ini yang pertama, rukun antar umat seagama. Yang kedua, rukun antar umat beragama. Beberapa hari yang lalu ada kejadian yang mengenaskan di Jakarta Timur, Cipayung. Peristiwa penyerbuan Yayasan Dolos. Hadirin yang saya hormati,
kita tentu menyesalkan kejadian itu. Kita tidak bisa menyetujui tindakan main hakim sendiri. Kita berharap pemerintah bukan hanya bisa menangkap pelakunya, tapi juga yang tidak kalah pentingnya mengusut akar permasalahannya. Kenapa itu terjadi? Kalau cuma pelakunya yang ditangkap, akar permasalahannya tidak selesai, saya khawatir terulang lagi di tempat lain. Inilah yang terpenting, menjaga kerukunan antar umat beragama, saling menghormati, saling menghargai. Jangan melakukan kamuflase, jangan melakukan tindakan-tindakan yang rawan dan peka. Misalnya umat Islam membangun masjid di tengah perkampungan orang Kristen, padahal tidak ada Islamnya di situ. Itu bisa menimbulkan kerawanan. Atau sebaliknya, membangun gereja di tengah perkampungan umat Islam yang tidak ada Kristennya di situ. Atau sebaliknya, mereknya kegiatan sosial, mereknya kegiatan kemanusiaan, tapi isinya penyebaran agama kepada orang yang sudah beragama. Itu pun bisa menimbulkan kerawanan. Jelas? Maka yang besar jangan mau menang sendiri, yang kecil harus tahu diri. Jelas? Mari saling menghormati, mari saling menghargai dalam batas lakum dinukum. Menangkap pelakunya penting, mengusut akar permasalahannya itu pun tidak kurang pentingnya. Hadirin yang saya hormati, Islam agama toleran, baik dari prinsip ajarannya maupun dari sikap umatnya. Islam agama yang rahmatan lil alamin. Kita punya kewajiban untuk membuktikan bahwa Islam bukan merupakan ancaman. Islam adalah alternatif, Islam adalah solusi. Islam bukan ancaman. Yang hadir di sini bukan perusuh, bukan umat biang kerok, ini umat yang cinta damai. Ini umat yang tidak pernah mencari-cari musuh, tapi juga tidak akan pernah lari kalau bertemu musuh. Mari kita jaga kerukunan antar umat beragama. Jangan sampai peristiwa Dolos terulang lagi di tempat-tempat lain. Saling menghargai, saling menghormati. Jangan main hakim sendiri, tapi juga jangan mau menang sendiri. Hadirin yang saya hormati, dengan menjaga kerukunan antar umat beragama, akar keutuhan kita sebagai bangsa semakin terpelihara. Lalu yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Tadi kita sholat di sini ada imam, ada makmum, betul? Kalau makmum siapa saja boleh, Mas. Tidak ada pemilihan makmum. Fikih itu ketat kalau sudah memilih imam. Nih makmum siapa saja. Pak, itu orang pemabuk itu, boleh jadi makmum. Suka mencuri, Pak, boleh jadi makmum. Bacaannya tidak fasih, boleh jadi makmum. Ketinggalan satu rakaat, boleh jadi makmum. Tapi tidak tiap orang boleh jadi imam. Kenapa? Imam mau mimpin orang banyak. Kalau dia bodoh, bagaimana nasib makmumnya? Ada karikatur di Medan, pernah kejadian anak kecil disuruh sholat sama ibunya. Nak, sholat kau. Ah, aku tak pandai sholat, mak. Si Ucok rupanya ini. Kata ibunya, sudahlah, kau ikuti saja bapakmu tuh. Apa yang bapak mau kerjakan, kau ikuti sajalah. Jadi lama, kalau ikut saja bisa laku. Berangkatlah anak ini kan, sholat di belakang bapaknya, jadi makmum. Sholat di balai bambu, tidak pakai tikar. Bangun sujud, hidung bapaknya terjepit bambu. Karena sakit dan kaget, refleks bapak ini teriak, aduh. Anak di belakang ingat pesan maknya, ikuti saja bapakmu.
Si anak ini malah pakai irama. Aduh. Lah, ada yang lebih gendeng lagi. Mendengar anaknya mengaduh, bapaknya menoleh ke belakang. Kata bapaknya, kau kejepit juga cok. Sholat jadi ngobrol. Kalau makmum dan imam sama bodohnya, rusak sholat ini. Hadirin yang saya hormati, rukun antar umat beragama dengan pemerintah, pemerintah yang legitimate, yang dihasilkan lewat proses demokrasi, benarnya kita dukung, salahnya kita tegur, kita kritik, kita perbaiki, kita berikan saran-saran yang baik. Sekali lagi, jangan tidur. Sudah lewat masanya. Kemarin-kemarin kita menghadapi satu masa yang penuh krusial. Sudah datang saatnya kita bersama-sama bahu-membahu mengatasi kesulitan besar yang tengah kita hadapi sekarang ini. Dengan 3 kerukunan ini, insya Allah keutuhan kita sebagai bangsa akan lebih terpelihara.